Hai guys, ketemu lagi di channel Zukiyama. Aku mau bahas sesuatu yang mungkin sering ditanyakan sama teman-teman sekalian ya. Kerja di Jepang itu boleh pindah nggak sih sebenarnya? Boleh pindah perusahaan nggak? Terus kalau misalkan ada sesuatu yang kurang srek itu kita harus gimana ya? Nanti kita bahas secara ya light-light aja ya, secara ringan-ringan aja. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ada di benak teman-teman sekalian. Jadi kita coba bedah dari sudut pandang pengalaman aku pribadi, oke? Jadi, kalau ada yang nanya, kerja di Jepang itu boleh pindah nggak, Bang? Statusnya apa dulu ya? Jadi kan ada Kensuse, terus Tokutegino ya, dan Tokute Katsudo juga ada, dan visa-visa yang lain ya. Tapi yang mau aku bahas spesifik ini Tokutegino, jadi karena aku sendiri pemegang visa itu, jadi eh, kalau ditanya Tokyo Gunu bisa pindah gak? Bisa banget. Apa harus 1 tahun dulu baru boleh mengajukan kepindahan gitu ya? Jawabannya tidak mesti dan tidak selalu ya. Tergantung dari kaisanya, terus dari awalnya seperti apa, perjanjiannya seperti itu ya. Jadi memang alangkah baiknya untuk 1 tahun dulu baru kita pindah dari perusahaan tersebut atau 6 bulan minimal ya untuk pindah dari perusahaan yang ditempati saat ini ya. Jika misalkan ada sesuatu yang kurang srek, kurang enak ya, pengen pindah nih, kapan ya enaknya? Yaitu nunggu 1 tahun atau nunggu 6 bulan, atau kalau misalkan urgent banget dalam jangka beberapa bulan pun ya, itu bisa pindah. Dan cara-caranya, langkah pertama adalah kalian cari jobnya dulu tentunya. Teman-teman cari jobnya, dan ketika sudah dapat jobnya, interview. Dan jujur aja, maksudnya ketika ditanya sama interviewernya, kenapa alasannya pengen pindah ya, kalian jujur. Misalkan masalah karena gaji, karena kerjanya tidak sesuai, dan apalagi karena misalkan ada kasus kekerasan di tempat kerja gitu ya, itu bisa memberikan alasan yang kuat, alasan untuk pindah dari perusahaan yang ditempati sama teman-teman sekalian ya. Jadi itu ya stepnya. Pertama cari kerjaan dulu, cari job, info biasanya lewat teman-teman ya. Nanti kan diarahkan tuh, oh iya hubungi orang ini, seperti itu ya. Dan ketika sudah interview dan dipersiapkan, dannya udah berapa kali nih? Dan ketika sudah interview, dipastikan lagi bahwa udah keterima belum dan siap joinnya tanggal berapa ya menuju ke perusahaan barunya, seperti itu. Ketika sudah fix semua, udah prosesnya udah berjalan, kalian baru ngomong ya. Nah ini alangkah baiknya kan ngomongnya itu nggak mendadak seperti itu ya. Jadi ngomong sama bos kalian yang di saat ini, di Kaisa saat ini kalian tempat bekerja itu ya. Bos, aku mau berhenti nih ya, bilang aja alasannya karena apa gitu, pengen mencoba hal baru lah, atau pengen cari gaji yang lebih tinggi. Itu normal banget ya, bilang kayak gitu aja nggak apa-apa ya. Jadi kayak aku pengen gaji yang lebih tinggi sepertinya. Nah biasanya dari si bos ini, ketika kalian mengutarakan minat kalian atau keinginan kalian untuk berhenti dari perusahaan itu, biasanya si bos ini nawarin, gimana kalau gajimu aku naikin segini gitu. Ah nggak mau bos gitu, ya udah tambahin lagi segini segini segini, nanti gitu sampai batas limitnya terakhir. Kalau misalkan kalian, wah ini udah cukup nih segini, ya udah ambil aja, nggak jadi berhenti bos, tapi bulan depan gajiku segitu, seperti itu. Atau kalau misalkan kurang puas ya, maaf bos, aku tetap pengen berhenti dan aku udah nemu perusahaan di sini gitu. Ya tanpa kalian ngomong aja, aku udah mensetsu gitu, udah interview di suatu tempat gitu ya. Seperti itu. Biasanya responnya ada dua ya. Yang pertama, ketika diomongin berhenti itu bosnya akan merespon, oh ya udah silahkan berhenti gitu. Ada yang berusaha untuk membujuk dengan menaikkan gaji, seperti itu ya. Dan itu terserah kalian. Kalau misalkan bosnya langsung ya monggo kalau mau pindah gitu, kayak ya merelakan gitu ya, itu bisa jadi ya menurut aku sih berkah juga ya kalau misalkan seperti itu, dapat bos yang oh ya silahkan ya. Berarti itu kan tidak menahan untuk
karyawannya agar tetap, kan sebenarnya kan kalau menahan orang untuk nggak boleh berhenti itu kan secara hukum tidak dibenarkan gitu ya. Jadi secara hukum itu kalau misalkan karyawan pengen berhenti di Jepang nih ya, itu ya boleh aja, nggak boleh ditahan-tahan seperti itu. Karena memang Tokute Gine itu fleksibel, jadi bisa pindah kapanpun ya ketika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati. Oke. Nah, setelah bilang sama bos kalian, biasanya sama interviewernya ya, yang di perusahaan baru ini diperintahkan untuk mengambil namanya Noze Somesho, Kaze Somesho, atau Hikaze Somesho. Itu tiga-tiganya ini surat pajak lah ya, intinya bahwa kalian ini taat bayar pajak dan nanti akan dikeluarkan sertifikatnya bahwa kalian tidak ada tunggakan pajak gitu. Ini mintanya di mana? Mintanya di Shiakusho atau kantor wali kota ya. Kalau misalkan kantor wali kotanya jauh, harus naik kereta dan itu mahal, kalian bisa print ini, teman-teman bisa print ini di Konbini ya, atau minimarket di Jepang, baik Family Mart, Lawson, atau 7-Eleven ya. Di mesin fotokopinya tuh ya, ada servis di situ yang bisa untuk ngeprint surat perpajakan. Jadi kita nggak perlu ke kantor wali kota, tapi kita cukup untuk ngeprint di Konbini. Itu satu lembarnya cuma 300 yen ya. Nah, bagi yang jauh tuh, bagi yang apatonya jauh dari Shiakuso, bisa pakai cara itu ya. Datang ke Konbini ngeprint seperti itu. Terus apa lagi ya? Setelah setelah tanggal pindahnya itu sudah ditentukan, kalian kan packing nih, teman-teman packing, terus dikemasi barang-barangnya, baju-bajunya. Kalau menurut aku tipsnya begini nih, misalkan mau pindah ke daerah, misalkan dari ini ya, taruhlah dari Fukuoka, tempat kerja kalian di Fukuoka, mau pindah ke Osaka gitu. Nah, proses perpindahan teman-teman ini biar nggak repot di perjalanannya, biar simple ya, nggak bawa koper banyak gitu. Kopernya itu dikirim lewat Konbini juga, jadi kayak baju-baju gitu. Terus kita kopernya dikirim lewat Konbini ke alamat itunya ya, apartemen yang baru di tempat kerja yang baru gitu. Tentunya setelah izin dulu sama bos kalian yang baru itu, bos aku mau ngirim baju nih biar Benri gitu ya, biar gampang aku perjalanannya, biar nggak usah bawa koper-koper gede gitu. Nah, itu bisa lewat Konbini, itu bayarnya sekitar 2000 yen ya. Satu koper ukuran 20 kilo itu bayarnya cuma 2000 yen, murah banget. Kalian bisa simple waktu pindahan, baik naik kereta ataupun naik pesawat, itu nggak perlu nenteng-nenteng koper besar ya. Jadi setelah dikemasin, kopernya udah dikirim duluan, terus kalian tinggal bawa backpack aja, yang penting-penting di kayak dokumen di tas, terus HP dan charger segala macam di tas yang diperlukan ya untuk perjalanan itu. Jadi mulailah pindah dari Fukuoka ke Osaka. Udah gitu, gampang kan? Ya kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi atau ada topik-topik apa menarik yang pengen kalian tahu tentang Jepang, baik tentang budaya, kerja, terus ataupun bahasa, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.